Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Sahabat-sahabat Regadian Channel dimanapun Anda berada. Baik, kita bertemu lagi di episode yang ketiga atau segmen yang ketiga. Iya. Masih bertema remaja bertanya, santri menjawab. Mantap nanti. Beberapa waktu lalu di episode 1 dan episode 2 saya masih ditemani juga dengan narasumber yang sama, yaitu Kang Adi. Iya, itu. Kumaha kabarna Kang Adi? Alhamdulillah sehat kan Pi. Asal rada mencrong ya ya. Hejo dia teh. Biasanya pan jasna teh hideung eta mah hejo. Iya urutan dia pan. Oh, nurutan bakana. Saya alasana. Kebetulan untuk pada segmen hari ini kita bertepatan dengan hari lahir Gerakan Pemuda Ansor. Kebetulan juga kita sama-sama kader. Iya. Saya sendiri dan Kang Adi sama-sama kader Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cianjur. Dan sangat kebetulan sekali Kang Adi diceritakeun ka budak bahwa kita juga sama alumni PKD di Pondok Pesantren Alpat mah iya. Baik, kita juga tidak hanya ditemani ataupun tidak hanya berdua. Di sini ada beberapa operator. Siap. Operator unggul tinggal aya 5 anu ngebaraso itu nu main game lupa-lupa we. Majarkeun teh kewe cenah ningali tos liris produkna videona. Baik Kang Adi, tadi teman-teman kru menyodorkan tadi siang menyodorkan apa sih bahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Iya. Kebetulan di sini ada pilihan pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim kreatif. Di sini ada Bung Yupi Setia Gunawan. Oh iya. Dia adalah owner coffee shop di Bojong Picung. Bojong Namanya Picung. Bojong Kopi. Leres. Tapi Saya can grand opening gitu ya Kang Adi. Oh gitu. Kang Adi orang Bojong Picung dinya. Bojong Picung ya. Orang Bojong Picung asli. Tapi sami tahun 85 SMP kan di ditu. Baik Kang Adi. Tadi di pertanyaan Kang Yupi ya. Bagaimana hukum jual beli via online? Mungkin Mantap, masalah fikih yang kekinian lah untuk masalah online. Milenialnya. Ya milenial lah. Bagaimana Kang Adi? Silakan untuk pengantarnya tentang terkait masalah hukum jual beli via online. Hukum jual beli via online. Secara dasarnya KRP hukum jual beli itu sah-sah saja gitu ya. KRP itu hukum jual beli. Adapun yang dikatakan tadi jual beli online ya. Jual beli online. Jadi jual beli online itu tidak bisa dipukul rata KRP. Tidak bisa dipukul rata, harus dilihat beberapa tinjauan. Yang pertama ditinjau dari segi barang atau produk. Ya. Nah, yang kedua ditinjau dari sisi si penjual. Ya. Yang ketiga ditinjau dari sisi si pembeli. Baik, sahabat-sahabat Ergadian, ternyata masalah hukum transaksi jual beli via online ada beberapa tinjauan. Iya. Ada 3 tinjauan. Yang pertama dilihat dari segi barang atau produk yang dijual. Yang kedua dilihat dari tinjauan si penjual. Ya. Yang ketiga ditinjau dari si pembeli. Iya. Oke Kang Adi, bagaimana dilihat dari tinjauan barang? Kalau dilihat dari tinjauan barang KRP, yang pertama asalkan yang dijual atau yang dibelinya secara online, ya, secara online gitu ya, itu asalkan jangan emas perak KRP. Selain emas perak yang dijual atau yang dibeli secara online itu sah-sah saja. Misalnya jual beli pakaian. Nah, gitu KRP. Jual beli kopi misalnya gitu. Kebetulan kita juga disponsori oleh Kopi Udel. Ngaropi. Enak di Kopi Udel ya. Tadi udah dijelaskan bagaimana dilihat ditinjau dari segi barang, yaitu bahwa tidak sah jual beli via online menggunakan barang yang dijual itu ataupun yang dibeli itu menggunakan emas dan perak. Iya.
Tadi ada 3, berarti tinggal dilihat dari tinjauan si penjual Kang Adi. Itu alasan emas perak. Eta. Alasanna ieu emas jeung perak kunaon gitu. Nah, pangna ayeuna. Naon atunya pangna itu bukan pangna atunya. Argumentasina alatna naon gitu. Gitu. Alatna pangna ayeuna henteu sah. Nah, henteu sah jual beli emas perak secara online. Pada dasarnya itu termasuk baik mali aribawi ma'ah tilapil jinsi wa tihadil illati. Jual beli ayeuna bangsa ribawi anu satu jenis beda elat satu elat beda jenis. Nah, logat lah. Baik mali aribawi. Jual beli anu bangsa ribawi ma'ah tilapil jinsi beda dina jenisna. Wa tihadil illati tapi satu elat. Nah, jadi jual beli anu bangsa ribawi yang berbeda jenis tapi satu elat. Elatnya elat nakdiyah. Nah, elat nakdiyah, uang nakdiyah, perak nakdiyah, emas nakdiyah. Kalau dijual belikan secara online itu hukumnya tidak sah. Bahkan kalau dipaksakan itu bisa termasuk haram atau riba. Berarti yang terpenting dalam transaksi jual beli online tidak menggunakan emas dan perak. Apa sebabnya? Sebab di dalam online itu tidak ada takholu dan takobud. Sementara syarat daripada jual beli yang satu elat beda jenis itu harus ada takobud dan takholu. Kan dalam online tidak bisa takobud, tidak bisa takholu. Gitu. Untuk selanjutnya Kang Adi dilihat dari si penjual, si seller. Dilihat dari penjual. Bagaimana tinjauan fikih mengenai si penjual? Dilihat dari sisi penjual, dari segi penjual itu ada 2 Kang Repi. Yang pertama yang mempunyai stok barang atau yang mempunyai barang. Yang kedua itu yang tidak mempunyai barang atau dropship. Dropship ya. Bahasa keren nama dropship sebenarnya. Atau reseller gitu kan. Ya. Itu ditinjau dari 2. Yang pertama dari sisi ayeuna seller, penjual yang punya barang, yang punya barang dan yang mempunyai stok barang. Itu sah-sah saja kan ketika dijual secara online. Seperti halnya yang sudah dikatakan di dalam kitab I'anatul Thalibin juz 3 halaman 8 itu sah. Barang sendiri terus dijual itu sah hukumnya. Gitu. Dropship, untuk dropship. Nah, kalau untuk dropship itu ada 2. Ada 2 deh tidinya teh. Tina dropship teh ya 2 teh. 2 deh aya anakan meureun. Anakan gitu tah. Seumpama dropshipnya yang mempunyai izin atau mengikuti keagenan, itu kan dropship mah tukang ngaieukeun gambar hungkul gitu ya. Jual katalog. Ya, jual katalog. Yang mempunyai yang tidak mempunyai izin. Nah, yang tidak mempunyai yang pertama yang mempunyai izin. Yang punya izin. Yang mempunyai izin atau daftar keagenan itu sah-sah saja kan. Itu termasuk wikalah. Berarti masuk pada akad wikalah. Nah, akad wikalah itu. Sekarang yang tidak mempunyai izin nyebar gambar hungkul Kang Adi melakukan MOU henteu. Gitu tajeng si pemilik barang teh. Tapi dia mengambil keuntungan daripada penyebaran ataupun pemasaran produk tersebut. Gimana Kang Adi? Itu ada 2 alasan Kang Erpi. Yang pertama bisa dikategorikan bai'us salam. Nah, yang kedua itu bisa dikatakan riba. Ya. Bagaimana masuk pada kategori bai'us salam? Ya, yang menggunakan bai'us salam itu dengan syaratnya harus membayar di muka. Si dropshipnya. Si dropshipnya itu harus bayar di muka Kang Erpi. Itu masuk kategori bai'us salam. Bai'us salam itu akad inden. Itu akad inden. Ya. Nah, terus yang masuk kategori riba? Yang masuk kategori riba itu dropship yang tidak mempunyai izin, terus yang tidak daftar keagenan, menyebarkan barang tapi tidak dibayar di muka. Siap. Apa alasannya? Sebab masuk ke wikalah tidak, masuk ke bai'us salam tidak.
masuk ke Wikala dia tidak mempunyai izin dan tidak daftar ke agenan, masuk ayeuna ke Bayu Salam tidak masuk, sabab dibayarnya nggak di muka. nggak di muka gitu kan. Berarti eta mah kaluhur teu buahan, kahana teu akaran. Nah, gitu. Jadi untuk penjual tadi dibagi dua ya. Yang pertama punya stok barang, punya barang. Itu sah untuk dijual sebagaimana yang dikutip oleh Kang Adi dari kitab I'anatul Thalibin juz 3 halaman juz 3 halaman 8 ya. Terus ada juga yang tidak punya barang, hanya punya gambar saja gitu. Itu juga konsekuensi hukumnya tadi juga terbagi dua.